Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Persana Channel Test. Di video kali ini, saya akan memberikan kisi-kisi tes core value BUMN yang sekarang sedang berlangsung. Nah, kisi-kisi ini saya dapatkan dari teman saya yang bekerja di Kementerian BUMN. Saya bertanya, kisi-kisi tes core value BUMN itu seperti apa? Nah, beliau menyarankan baca saja surat edaran yang bernomornya SE 7 MBU 07 2020. Nah, di sini surat edaran mengenai nilai-nilai utama core value atau sumber daya manusia badan usaha milik negara. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa mendapat manfaat dari channel ini. Oke, kita ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini itu saya mengacu ke surat edaran menteri, yakni SE 7 MBU 07/2020, yakni diantaranya maksud dan tujuan dari surat edaran ini yakni agar setiap sumber daya manusia badan usaha milik negara mengetahui, mengimplementasikan, dan menginternalisasikan nilai utama atau core value sumber daya manusia badan usaha milik negara secara sungguh-sungguh, konsisten, dan konsekuen sehingga melahirkan perilaku keseharian dan membentuk budaya kerja badan usaha milik negara yang selaras dengan nilai utama atau core value tersebut. Nah, ini maksud dan tujuan dari surat edaran itu. Kemudian ruang lingkupnya sendiri yakni penerapan nilai utama core value pada seluruh sumber daya manusia badan usaha milik negara, mulai dari direksi, dewan komisaris atau dewan pengawas, manajemen, pegawai, dan karyawan atau pekerja di lingkungan BUMN, anak perusahaan, serta perusahaan afiliasi terkonsolidasi. Jadi penerapannya itu di seluruh karyawan SDM di BUMN. Selanjutnya, nah, dasar hukum dari surat edaran ini yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70 tambahan Lembaran Negara Nomor 4297. Ini dasar hukum yang pertama. Dasar hukum yang kedua yakni Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 41 Tahun 2003 tentang pelimpahan kedudukan, tugas, dan kewenangan Menteri Keuangan pada perusahaan perseroan atau persero, perusahaan umum, perum, dan perusahaan jawatan atau perjan kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305. Ini yang PP yang kedua, dasar hukumnya. Kemudian yang ketiga, PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan, dan pembubaran BUMN. Tahun 2005 Nomor 117 tambahan Lembaga Negara Nomor 4556. Yang keempat, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per/02/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Yang terakhir, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per/03/MBU/02/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota direksi badan usaha milik negara. Ini adalah dasar hukum pembuatan dari MBUN atau core value ini. Nah, masuk ke nilai utama atau isi dari core value ini. Nilai utama atau core value sumber daya manusia badan usaha milik negara terdiri dari amanah. Nah, di sini definisi. Sebelum kita masuk, jadi soalnya itu lebih ke penalaran dari
core value ini. Jadi rekan-rekan harus hafal dulu tentang core value-nya. Core value ini nanti soalnya itu lebih ke penalaran yang saya dapat informasinya. Nah, di sini yang pertama yakni amanah. Definisinya memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Nah, perilaku yang kita tonjolkan yakni memenuhi janji dan komitmen, bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan. Yang ketiga, berpegang teguh kepada nilai moral dan etika. Nah, rekan-rekan menjawabnya harus mengacu ke core value yang ini kalau ada soal. Yang kedua, kompeten. Nah, kompeten di sini definisinya yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Nah, perilaku yang ditonjolkan oleh SDM yang ada di BUMN yakni yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Yang kedua, membantu orang lain belajar. Yang ketiga, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Selanjutnya, yakni core value harmonis. Nah, definisinya yakni saling peduli dan menghargai perbedaan. Panduan perilakunya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Ini core value yang ketiga. Core value selanjutnya yakni loyal. Nah, definisi loyal di sini berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Panduan perilakunya yang pertama, menjaga nama baik sesama karyawan, pimpinan, BUMN, dan negara. Yang kedua, rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, panduan perilaku yang ketiga, patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika. Core value selanjutnya yakni adaptif. Nah, adaptif di sini definisinya yakni terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Nah, panduan perilakunya yakni cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, terus-menerus melakukan perbaikan, mengikuti perkembangan teknologi. Yang ketiga, bertindak proaktif. Nah, core value yang terakhir, kolaboratif. Dan di sini definisinya membangun kerjasama yang sinergis. Nah, panduan perilakunya yang harus ditonjolkan atau dalam menjawab tesnya, yakni memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kemudian terbuka dan bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, dari core value ini biasanya disingkat dengan akhlak, amanah, yakni memegang teguh kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, harmonis, saling peduli dan menghargai perbedaan, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Di sini disingkatnya akhlak. Jadi core value yang saya dapatkan kisi-kisinya dari teman saya yakni itu akhlak. Nah, rekan-rekan, nanti soalnya itu kata teman saya sih lebih ke penalaran. Rekan-rekan, dalam penalaran itu jangan melenceng dari core value yang ada di sini. Seperti itu. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.